Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyama ma'dudat al-ayah. Jamaah kuliah subuh Perumahan Bumi Emas Cianjur, alhamdulillah pada kajian subuh yang kedua ini, hari yang kedua, alhamdulillah kita sehat walafiat. Kemudian kita berharap semoga selama Ramadan ini kita dapat melaksanakan mengisi Ramadan dengan penuh semangat, tentunya harus sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah yang kemarin tanggal ke-1, sekarang tanggal 2 semuanya menjadi amaliyah yang mabrurah, yang makbulah ya. Pada kesempatan pagi hari ini, bahwa kita setiap ceramah tentang saum, itu pasti menyimak Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, telah dipardukan kepada kalian, dan seterusnya. Tinggal kita definisikan arti iman itu. Apakah kita termasuk orang yang beriman atau belum? Orang yang beriman adalah orang yang mengakui Allahu Ahad, Muhammad Rasulullah. Itu sudah iman. Sejak kapan kita beriman? Sejak kita ditiupkan ruh oleh Allah di kandungan ibu kita ya. Bahwa ruh semuanya dibiat oleh Allah. Allah berfirman, Alastu birabbikum, wahai roh, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu, saraya roh menjawab pada waktu itu dalam kandungan rahim ibu, bala syahidna, sumuhun Gusti anjeun teh pangeran abdi. Jadi artinya bahwa manusia sejak hidup di alam rahim sudah mengakui Allahu Rabbi, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Ahad, sudah muslim ya. Maka begitu lahir ke dunia, semua manusia, seorang bayi sudah muslim, sudah mengakui Allahu Ahad. Gitu ya. Dijelaskan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Rasulullah bersabda bahwa setiap bayi yang dilahirkan sudah fitrah, artinya fitrah sudah bersih akidahnya, murni bersih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pak abawahu tergantung guru orang tuanya atau yang mempengaruhinya, apakah merubah menjadi Yahudi, apakah rubah menjadi Nasrani, apakah menjadi Majusi. Oleh karenanya Allah berfirman kepada wanti-wanti kepada kita supaya tauhid tersebut sampai dipertahankan, sampai ke bawah mati ya. Jangan sampai begitu lahir sudah iman, sudah muslim, ketika maut sudah berubah ideologi, berubah akidah. Itu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil lagi oleh Allah. Ittaqullaha, hendaklah kalian takwa kepada Allah, menjaga larangan Allah, menjaga perintah Allah. Takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Tidak hanya di lisan, tapi takwa keseluruhan. Itu lisan mengucapkan tauhid kepada Allah, hati meyakini Allahu Ahad, dan amaliyah melaksanakan perintah, itulah haqqa tuqatih, ya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian ingin mati, ulah maut, illa wa antum muslimun, kecuali kalian tetap dalam keadaan Islam, keadaan akidah yang fitrah itu, ya. Sekali lagi, bahwa kita kalau ditanya sama orang lain, kapan Anda masuk Islamnya? Jawab, saya Islam sejak lahir, sudah muslim, ya. Maka ketika seorang anak lahir dari seorang ibu yang bukan muslimah, si bayi itu sudah muslim. Meninggal sebelum dewasa, si bayi tersebut insya Allah dia ahli surga, ya, karena akidahnya belum terkontaminasi dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus banggalah kita sebagai muslim. Satu-satunya gelar yang kita raih sejak lahir adalah seorang muslim. Ya, harus bangga. Kenapa? Lahir teh kan orang teu nyadak naon-naon, nama pun belum punya nama. Bahkan nama baru 7 hari setelah dilahirkan baru dikasih nama oleh orang tua kita. Nama si A, si B, si C, dan seterusnya. Ada status muslim mah sudah sejak dilahirkan oleh ibu kita, sudah muslim. Tidak harus bangga dengan Islam, harus muslim, ya. Ana muslimun qabla kulli syai', itu doktrin kita, ya. Ana muslimun, saya ini seorang muslim, qabla kulli syai', sebelum ada sesuatu. Islamlah yang paling pertama kita akui, gitu, ya. Harus mantap ini akidah, ya. Harus mantap akidah. Kemudian Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridho adalah Islam. Apakah kita sudah muslim? Ya, mudah-mudahan kita terus orang yang muslim, yang sejati. Patokannya adalah kita beat. Raditu billahi robba, aku ridho Allah lah Tuhanku. Beat. Wabil islami din, aku ridho Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridho bahwa Muhammad sebagai nabi dan rasul. Itu beat seorang muslim. Kalau tidak beat seperti itu berarti tidak sah Islamnya, ya. Harus tidak. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Gitu, ya. Itu beat. Bahkan termasuk kita dalam sholat itu wajib berbeat dalam sholat. Yang mana beatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu wahai Allah, na'budu, aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu ada dua tauhid, ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu, aku beribadah kepadamu, tauhid uluhiyah. Mentauhid Allah SWT, beribadah hanyalah kepada Gusti Allah yang ahad, Allahu ahad. Uluhiyah, ya.
Ini ibadah kepada Gusti Allah. Itu uluhiyah. Ada yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Itu tauhid rububiyah, meyakini yang mengatur alam Allah, mengatur kehidupan Allah, mengatur rezeki Gusti Allah, Rabbul Alamin. Dua tauhid harus babarengan, harus uluhiyah dan rububiyah. Ibadahnya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishin lahuddin. Kemudian rububiyahnya juga harus mantap, meyakini Allah yang mengatur alam, Allah yang mengatur kehidupan. Dua sisi harus kita seirama antara rububiyah dan uluhiyah. Tidak bisa salah satu pincang. Hari ibadah mah ke Allah, sholat 5 waktu ibadah, tapi ada keyakinan, ada tauhid, ada keyakinan yang lain yang anu ngurus alam teh ieu yang Cikundul, Nyiro Kidul dan sebagainya. Itu tidak bisa. Tauhid rububiyah mantap. Allah ngurus alam semesta teh. Allah yang mengatur rezeki teh. Tapi itu ibadah ka Gusti Allah, itu pincang ya. Kenapa orang-orang jahiliyah dulu penyembah berhala ditaros? Kanjeng Rasul Allah berfirman, orang Rasul, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna Allah. Ketika anjeun wahai Muhammad bertanya kepada penyembah berhala pada waktu itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Saraya maka berkata Allah. Allah anu ngurus alam semesta teh. Itu bagus tauhid rububiyahna. Kenapa kalian menyembah berhala tidak langsung kepada Gusti Allah? Mereka menjawab, mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tepisan-pisan kaula nyembah berhala ieu mah sebagai tukang lantaran bae supaya aranjeunna mangrekeskeun ka Gusti Allah. Ya, itu tauhid uluhiyana salah ya. Jadi ibadah mantap kepada Gusti Allah dan keyakinan pun yang mengurus alam, rezeki, jabatan, kehidupan, nasib Allah yang mengatur, itu harus seirama. Itu namanya tauhid seorang mukmin ya. Nah, jadi harus mantap. Ketika tauhidnya sama, itulah saudara kita sebagai muslim. Nah, harus fanatik karena Islam. Ya. Jangan sampai fanatik karena golongan, tidak boleh. Fanatik hanya karena Islam saja. Adapun ormas, itulah sekedar wadah silaturahim saja, bukan tujuan agama, bukan ya. Tapi sebagai wadah silaturahim saja. Ya. Jangan sampai ormas, organisasi tujuan kehidupan, itu salah ya. Silakan berormas apa saja, yang penting Allahu Ahad sama, Muhammad Rasulullah sama, Al-Qur'annya sama, imamnya Al-Quran, itulah saudara kita ya. Jangan sampai kita berselisih paham tentang masalah furu'iyah ya. Jangan dibalik, ari tauhid kita merasa apa itu gober, ari furu'iyah terdapat fanatik, tidak boleh. Jadi ulangi lagi, Islam harus bersatu harus selama akidahnya sama, Allahu Ahad, Muhammad Rasulullah, Al-Quran jadi panut, jadi imamnya, pedomannya, sholatnya 5 waktu dan seterusnya. Itu yang uluhiyah ya, yang usuliyah harus sama. Adapun furu'nya itu masih akan berbeda. Yang penting saling menghargai ya. Gitu ya. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum.